Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustin dari D3 Farmasi semester 3 dengan nomor MPM 11190006011 yang akan mempresentasikan mengenai formulasi tablet effervescent ekstrak rimpangan jahe emprit atau Zingiber officinal dengan variasi kadar asam sitrat dan asam tartat. Pertama, tujuan penelitian kali ini adalah setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu memformulasikan rimpang jahe menjadi tablet effervescent dengan variasi kadar asam sitrat dan asam tartat dan mampu melakukan kontrol kualitasnya. Kedua, alasan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana cara memformulasikan rimpang jahe menjadi sediaan tablet effervescent dengan menggunakan variasi kadar asam sitrat dan asam tartat dan mengetahui mana formulasi yang paling baik. Ketiga, apa yang diteliti yaitu uji sifat fisik granul, uji waktu alir, indeks TAP, uji situ diam, uji daya serap air, uji kompaktibilitas, uji densitas, massa, dan uji kadar air. Untuk uji sifat fisik tablet meliputi uji keseragaman bobot, uji kerapuhan, uji kekerasan, dan uji waktu larut. 4. Formulasi tablet effervescent ekstrak rimpangan jahe dengan variasi jumlah dan jenis sumber asam untuk komposisi ekstrak kering pada formulasi 1, 2, 3, 4, dan 5 sama yaitu 300 ml. Untuk komposisi laktosa pada formula 1, 2, 3, 4, dan 5 sama yaitu 1111 ml. Untuk komposisi PVP pada formula 1, 2, 3, 4, 5 juga sama yaitu 4 ml. Dan untuk komposisi asam sitrat pada formula 1 berjumlah 682, pada formula 2 516, pada formula 3 347, pada formula 4 175, dan pada formula 5 tidak ada. Untuk komposisi asam tartat pada formula 1 tidak ada, pada formula 2 berjumlah 172, pada formula 3 berjumlah 347, dan pada formula 4 berjumlah 526, pada formula 5 berjumlah 708. Untuk komposisi Na bikarbonat pada formula 1 berjumlah 818, formula 2 berjumlah 812, pada formula 3 berjumlah 806, pada formula 4 berjumlah 799, pada formula 5 berjumlah 792. Untuk komposisi PEG 6000 pada formula 1 2345 sama yaitu 85 mg. Kelima, uji sifat fisik granul. Yang pertama, uji waktu alir. Hasil uji waktu alir menunjukkan bahwa semua formula memiliki waktu alir yang baik yaitu kurang dari 10 detik. Berdasarkan analisis statistik menggunakan ANOVA one way menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 dalam kurung kurang dari 0,05. Hal ini berarti variasi jumlah asam mempengaruhi waktu alir. Asam sitrat dapat melepaskan air kristal selama peleburan yang dapat mengikat partikel lain sehingga terbentuk granul yang lebih besar, sedangkan asam tartat tidak melepaskan kristal. Granul yang lebih besar akan mengalir lebih cepat karena pengaruh gaya berat, sehingga secara teoritis semakin besar presentasi asam sitrat yang digunakan, semakin baik sifat alir granul karena ukuran granul yang terbentuk semakin besar. Namun pada penelitian ini diperoleh profil waktu alir granul yang tidak beraturan. Hal ini menunjukkan disebabkan karena bentuk granul hasil peleburan yang tidak beraturan. Kedua, uji indeks TAP. Hasil uji indeks TAP menunjukkan seluruh formula memiliki indeks TAP kurang 20% atau dapat dikatakan memiliki sifat alir yang baik.
Semakin kecil persen indeks pengetapan, semakin baik sifat alirnya. Uji statistik ANOVA one way menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05. Maka variasi jumlah asam mempengaruhi indeks pengetapan. Formula dengan persentase asam tartar yang semakin besar cenderung menghasilkan ukuran partikel yang kecil atau finesse. Partikel kecil ini akan mengisi celah di antara granul saat pengetapan, sehingga terjadi penurunan volume granul. Secara teoritis, formula dengan persentase asam tartar yang semakin besar memiliki indeks pengetapan yang semakin besar pula, seperti terlihat pada tabel 2, kecuali untuk formula 1. Hal ini mungkin disebabkan karena formula 1 dengan 100% asam sitrat menghasilkan porositas granul lebih besar dibanding formula lain. Ketiga, uji suhu diam. Hasil uji menunjukkan seluruh formula memiliki suhu diam kurang 45 derajat. Uji statistik menggunakan ANOVA one way menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,001 atau kurang 0,05. Hal ini berarti variasi jumlah asam mempengaruhi suhu diam atau sifat alir granul. Besarnya suhu diam dapat menggambarkan kohesivitas dan friksi antar partikel. Dari tabel terlihat bahwa penggunaan campuran asam sitrat dan asam tartar memperbesar suhu diam granul. Hal ini mungkin disebabkan oleh gaya kohesi antar partikel asam sitrat dan antar partikel asam tartar lebih besar, sehingga menghasilkan suhu diam yang lebih kecil. Sedangkan campuran keduanya memperkecil kohesivitas partikel sehingga memperbesar sudut diam. Keempat, uji daya serap air. Daya serap air pada tablet akan mempengaruhi stabilitas tablet dan waktu larut tablet. Hasil uji daya serap menunjukkan terjadi peningkatan daya serap air dari formula 1 ke 5, di mana formula 5 memiliki daya serap yang paling besar. Hal ini disebabkan karena asam tartar lebih higroskopik daripada asam sitrat. Kelima, kompaktibilitas granul. Hasil uji menunjukkan granul formula 5 memiliki kekerasan yang paling tinggi. Kekerasan tablet yang baik adalah 4-8 kilo menurut Parrot 1971, sehingga hanya formula 3 dan 5 yang memiliki kekerasan yang baik. Hasil uji kompaktibilitas ini memberikan profil yang tidak beraturan. Hal ini mungkin karena tidak meratanya distribusi cairan pengikat dari asam sitrat di seluruh bagian granul. 6. Densitas massa granul. Hasil uji menunjukkan granul formula 5 memiliki densitas massa paling besar karena hanya digunakan asam tartar. Kombinasi asam sitrat dan asam tartar dapat mengubah densitas massa. Asam tartar akan mengakibatkan kenaikan densitas massa, sedangkan asam sitrat menurunkan densitas massa. Uji ANOVA one way memberikan nilai signifikasi sebesar 0,000 atau kurang 0,05. Hal ini berarti variasi jumlah asam mempengaruhi densitas massa granul. Ketujuh, kadar air granul. Granul formula 4 memiliki kadar air yang paling tinggi. Granul yang higroskopis menghasilkan aliran granul yang kurang baik, sehingga keseragaman tablet juga tidak baik. Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan kadar air dari kelima formula tersebut. Kedelapan, kadar fenolik total granul. Kadar fenolik total granul ekstrak kering adalah 6,7 mili per gram, ekuivalen asam galat dari ekstrak kering. Dalam formulasi tablet effervescent, setiap 3 gram granul terdapat 300 mili ekstrak, sehingga kandungan senyawa fenolik total dalam granul adalah 0,67 mili per gram, ekuivalen asam galat dari granul. Dari gambar 1 terlihat bahwa terjadi penurunan kadar fenolik dalam granul. Hal ini mungkin disebabkan rusaknya senyawa fenolik senyawa granul karena adanya proses pemanasan saat pengeringan granul. Senyawa fenolik dapat mengalami degradasi akibat hidrolisis atau oksidasi. Menurut Francisco 2008.
Selanjutnya, uji sifat fisik tablet effervescent ekstrak rimpang jahe. Yang pertama yaitu keseragaman bobot. Keseragaman bobot merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman zat aktif dalam tablet yang akan berpengaruh terhadap keseragaman efek terapeutik dari tablet. Hasil uji keseragaman bobot menunjukkan bahwa semua formula memiliki CV yang baik, kurang dari 5%. Tidak terdapat satupun tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 5% atau 10% dari masing-masing bobot rata-ratanya, sehingga memenuhi persyaratan Farmakopeia Indonesia edisi 3. Kedua, kerapuhan tablet. Kerapuhan tablet menggambarkan kekuatan permukaan tablet dalam melawan abrasi pada permukaan tablet. Hasil uji kerapuhan menunjukkan bahwa tablet seluruh formula memiliki kerapuhan yang dapat diterima, atau kurang 1%. Ketiga, kekerasan tablet. Kekerasan tablet adalah parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik. Tablet seluruh formula pada penelitian ini memiliki kekerasan yang baik, yaitu 4-8 kg menurut Parrot 1971. Keempat, waktu larut. Waktu larut adalah karakteristik yang penting dalam tablet effervescent. Tablet effervescent yang baik akan hancur dan terlarut cepat dalam 1-2 menit. Hasil uji waktu larut menunjukkan bahwa tablet Formula 1 memiliki waktu larut yang paling lama. Uji statistik menunjukkan bahwa variasi jumlah asam mempengaruhi waktu larut. Pada penelitian ini, interaksi antara asam sitrat dan asam tartat dapat memperbaiki waktu larut, di mana terlihat bahwa formula 2, 3, dan 4 memiliki waktu larut yang lebih baik daripada formula dengan sumber asam tunggal 1 dan 5. Kelima, kadar fenolik total tablet effervescent ekstrak rimpang jahe. Uji kadar senyawa fenolik total dalam tablet ini dilakukan untuk mengetahui stabilitas senyawa fenolik dalam granul saat dikempa menjadi tablet. Dari gambar 2 diketahui bahwa terjadi variasi kadar fenolik total dalam setiap formula, di mana formula 4 memiliki kadar senyawa fenolik total yang paling rendah. Selain itu, kadar fenolik total di dalam tablet lebih rendah dibanding granul. Hal ini sesuai penelitian Cowdrey dan kawan-kawan tahun 1998 bahwa senyawa fenolik cenderung mengalami degradasi selama penyimpanan. 6. Tanggapan rasa, warna, bau tablet effervescent ekstrak rimpang jahe. Sejumlah 20 sampel disebar kepada 20 responden untuk tiap-tiap formula. Hasil uji tanggap rasa menunjukkan bahwa tablet Formula 1 adalah tablet yang paling disukai, sedangkan tablet Formula 5 adalah tablet yang paling tidak disukai karena rasanya asam. Tablet yang dihasilkan tidak berasa manis karena tanpa penambahan pemanis buatan. Rasa manis hanya diperoleh dari laktosa sebagai bahan pengisi. Tablet yang dihasilkan juga cenderung berasa pahit atau getir yang merupakan rasa alami dari jahe. Kesimpulan, variasi asam sitrat dan asam tartat mempengaruhi sifat fisik granul dan tablet. Rasa tablet effervescent yang dihasilkan serta kadar senyawa fenolik total dari ekstrak, granul, dan tablet. Hasil uji menunjukkan bahwa Formula 5 merupakan formula terbaik secara keseluruhan karena memenuhi syarat fisik atau syarat sifat fisik granul dan tablet serta memiliki kestabilan senyawa fenolik yang paling baik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.